Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Xiaoyan berjalan di sepanjang tangga berbentuk spiral selama sekitar 5 menit sebelum pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi luas. Tubuhnya sekali lagi berputar di sudut, dan level luas lainnya di dalam menara muncul di pandangannya. Ukuran level kedua dari Blazing Sky Key Refining Tower tidak jauh berbeda dari level pertama. Namun, dibandingkan dengan level pertama, itu tampak sedikit lebih terpencil. Apalagi, itu tidak mengandung perasaan sesak dari tingkat pertama. Meskipun ada sekelompok kecil siswa yang berulang kali berjalan melewatinya, tidak diragukan lagi itu jauh lebih baik dibandingkan dengan situasi di tingkat pertama di mana bahkan berjalan pun sulit. Penampilan Xiaoyan menyebabkan para siswa yang keluar dari ruang pelatihan sekitarnya untuk beristirahat sementara merasa agak aneh. Namun, tidak banyak keributan. Tatapan semua orang beralih setelah mereka menyapu tubuh Xiaoyan. Mereka berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri, tampak ragu tentang mengapa Xiaoyan masih bisa turun saat ini. Xiaoyan menarik pandangannya yang menyapu sekelilingnya. Dia tidak terlalu peduli dengan tatapan di sekelilingnya. Dia berjalan perlahan dan menuju ke tingkat kedua di dalam menara. Xiaoyan menghirup udara yang agak panas setelah memasuki menara. Dia bisa merasakan panas api yang terkandung di udara tingkat kedua ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat pertama. Tampaknya setiap kali seseorang turun satu tingkat di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar ini, suhunya akan jauh lebih tinggi. Dia benar-benar tidak tahu seberapa panas level terakhir itu. Sepertinya hanya beberapa sesepuh yang berani memasuki tempat semacam itu. Xiaoyan menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan melewati koridor yang memiliki jalur melingkar ini. Di sisi kiri koridor adalah ruang pelatihan tingkat rendah di bagian terluar menara. Namun, tujuan Xiaoyan tidak ada di sini. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan langkahnya saat dia terus berjalan di sepanjang koridor dan masuk ke bagian dalam menara. Setelah hampir 7 atau 8 menit, dia tiba di area ruang pelatihan kelas menengah menuju bagian dalam menara. Xiaoyan berdiri di depan ruang pelatihan kelas menengah di mana sebuah tag yang mewakili tidak ada orang di dalam, digantung di luar. Dia ragu-ragu sedikit dan tidak segera masuk untuk berlatih. Setelah merenung sebentar, dia diam-diam menuju ke area tengah dari level ini. Karena dia memiliki niat untuk mendapatkan Flame Heart Flame, dia perlu mencari tahu apa sebenarnya lubang hitam tanpa dasar di tengah. Xiaoyan berjalan keluar dari area ruang pelatihan kelas menengah dan menuju ke area ruang pelatihan kelas atas. Ruang pelatihan di sini nampaknya lebih indah dibandingkan dengan yang di luar. Apalagi, jumlahnya jauh lebih sedikit. Xiaoyan dengan hati-hati menghitung dan menyadari bahwa hanya ada 18 ruang pelatihan kelas tinggi. Selain itu, tanda khusus yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang sedang berlatih di dalam tergantung di luar pintu ruang pelatihan ini saat ini. Jelas, ruang pelatihan ini telah ditempati oleh orang-orang. Sebuah dinding tinggi dan tertutup berdiri lebih jauh di area ruang pelatihan kelas tinggi. 3 pria paruh-baya yang mengenakan lencana instruktur di masing-masing dada mereka berdiri tegak di dekat pintu besi di bagian bawah dinding tertutup sambil memasang ekspresi acuh tak acuh. Ketika mereka melihat Xiaoyan, yang berada di persimpangan di sisi lain, mereka bertiga melemparkan pandangan mereka dalam persatuan. Tatapan mereka dipenuhi dengan peringatan. Melihat pertahanan yang ketat, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia hanya bisa melepaskan pikiran untuk memeriksa. Tatapannya hanya melihat ke sekelilingnya secara acak sebelum dia berbalik seolah-olah tidak ada yang terjadi dan menuju ke area ruang pelatihan kelas menengah yang telah dia lewati saat datang ke sini. Meskipun langkah kaki Xiaoyan perlahan pergi, Xiaoyan masih bisa merasakan tatapan ketiga instruktur itu dengan kuat ditempatkan di tubuhnya. Pertahanan hati-hati ini benar-benar menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit tidak bisa berkata-kata. Sepertinya ada rahasia yang tidak bisa dipublikasikan di area tengah. Jika tidak, tidak akan ada pertahanan yang ketat.
Valen Heart Flame, sialan ini benar-benar merepotkan. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Langkah kakinya perlahan berhenti saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap ruang pelatihan kelas menengah berukuran kecil tidak jauh dari sana. Ruangan pelatihan berukuran kecil semacam ini hanya bisa menampung 3-5 orang untuk berlatih. Ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan jenis ruangan di lantai pertama. Xiaoyan melihat ke kiri dan ke kanan hanya untuk menyadari bahwa hanya ada ruangan ini yang membawa tanda yang memberi tahu orang-orang bahwa ada tempat kosong yang tersisa di ruangan itu. Segera, dia menggerakkan kakinya menuju ruang pelatihan kelas menengah dan buru-buru berjalan. Ketika dia mendekati ruang pelatihan kelas menengah ini, Xiaoyan dengan lembut mendorong pintu ruangan itu. Setelah itu, dia memasuki ruangan dengan ringan, membalik tangannya dan menutupnya. Cahaya hangat menyinari setiap sudut ruang pelatihan. Di tengah ruang pelatihan ini, ada 5 platform batu yang jaraknya sekitar 2 hingga 3 kaki. Ada orang yang duduk bersila dan berlatih di 4 platform batu ini. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa mengangkat kakinya dan berjalan menuju platform batu kosong yang tersisa. Mungkin itu karena suara pintu terbuka, tetapi ketika Xiaoyan memasuki ruang pelatihan, keempat siswa dengan mata tertutup itu membukanya. Tatapan mereka menunjukkan kewaspadaan saat mereka melihat Xiaoyan berjalan. Mereka menghela nafas lega hanya ketika mereka tidak menemukan lencana yang mewakili faksi di tubuhnya. Tatapan Xiaoyan menyapu mereka berempat. Dia juga menemukan bahwa mereka tidak memiliki lencana yang mewakili faksi manapun di dada mereka. Sepertinya mereka adalah orang-orang bebas, yang merupakan siswa yang tidak bergabung dengan faksi manapun. Meskipun Xiaoyan tidak memakai lencana faksi manapun, keempat orang itu tidak berinisiatif membuka mulut untuk berbicara. Mereka hanya menggunakan tatapan mereka untuk mengamati setiap tindakan Xiaoyan. 4 Dadoshi. Namun, melihat kis mereka yang tidak stabil, sepertinya mereka maju ke kelas Dadoshi belum lama ini. Xiaoyan duduk bersila di atas platform hitam gelap. Tatapannya secara acak menyapu belakang mereka berempat dan segera bergumam di dalam hatinya. Xiaoyan menjentikkan tangannya dan kartu kristal api berwarna hijau muncul di dalamnya. Kartu kristal api hijau. Saat kartu kristal muncul di tangan Xiaoyan, 4 suara terkejut segera terdengar di ruang pelatihan ini. Suara-suara ini mengandung keterkejutan, kecemburuan, dan kerinduan. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya ketika dia merasakan 4 tatapan kerinduan yang ditembakkan dari sekitarnya. Dia mendengus saat ki yang kuat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Saat mereka merasakan ki yang kuat yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan, ekspresi mereka berempat tanpa sadar berubah sedikit. Mereka buru-buru menarik pandangan tamak mereka dan tidak lagi berani menunjukkan keserakahan sedikit pun. Melihat ki yang ditampilkan Xiaoyan, dia tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari mereka. Melihat orang-orang ini terguncang, Xiaoyan perlahan menarik ki-nya. Kartu kristal api hijau dimasukkan ke takik di depannya. Segera, cahaya samar dipancarkan. Selama cahaya ini meledak secara eksplosif, Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa 2 hari, energi api, dikurangkan dari jumlah energi api di kartu kristal apinya sekaligus. Xiaoyan sedikit mengernyit dan bergumam di dalam hatinya, jangan bilang kalau semakin jauh turun, biaya yang dibutuhkan untuk berlatih untuk 1 hari juga meningkat. Akademi batin ini sangat keras. Petik 2. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia secara bertahap menutup matanya saat tangannya membentuk segel pelatihan di depannya. Beberapa saat kemudian, nafasnya berangsur-angsur menjadi tenang dan dia sekali lagi memasuki kondisi latihannya. Lebih dari 10 pria tua duduk dengan rapi di sebuah ruangan luas yang terang dan luas. Di bawah cahaya hangat, seseorang dapat dengan jelas melihat lencana yang mereka kenakan di dada mereka. Secara mengejutkan semua itu adalah lencana khusus yang hanya dimiliki oleh sesepuh memiliki kualifikasi untuk dipakai. Meski ruangannya besar, suasananya agak menyedihkan. Beberapa saat kemudian,
Seorang lelaki tua duduk di kursi pemimpin dengan penampilan yang tidak bisa dilihat dengan jelas batuk pelan. Dia memimpin untuk memecah keheningan di ruangan saat suara lama perlahan bergema di seluruh bagian dalam ruangan. Benda itu mulai tidak stabil lagi selama beberapa hari ini. Orang tua yang tersisa mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah mengamatinya selama periode waktu ini, saya menemukan bahwa fluktuasi yang dipancarkan itu jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Selain itu, dari emosi yang itu pancarkan, itu juga menjadi semakin mudah tersinggung. Suara tua itu terus berbicara sesuka hatinya. Dari kelihatannya situasinya, aku khawatir dalam beberapa tahun ini, serangan balik yang sangat besar akan muncul. Jika tidak ditangani dengan benar, saya khawatir ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Petik 2. Bagaimana jika kita bergandengan tangan dan memperkuat pertahanan sekali lagi? Jika itu benar-benar tidak akan berhasil, mari kita beritahu kepala sekolah akademi luar dan dalam. Hal ini tidak bisa diungkapkan. Jika tidak, orang-orang dari Black Corner Region mungkin akan mendambakan dan meminta bayaran untuk merebutnya. Meskipun akademi dalam kami berada jauh di dalam pegunungan, secara kebetulan tidak jauh dari bagian utara, wilayah Black Corner. Begitu sesuatu terjadi, orang-orang tua yang telah memperhatikan akademi dalam akan segera bergegas setelah mendengar berita itu. Dengan pengalaman mereka, segel di menara pemurnian kilangit yang berkobar, mungkin tidak luput dari perhatian mereka. Seorang lelaki tua menyuarakan pikirannya. Ini adalah suatu keharusan untuk memperkuat pertahanan, namun, kepala sekolah sedang mengalami kemunduran yang dalam. Kepala sekolah akademi luar juga kemungkinan besar akan pergi dan berkeliling. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Orang tua di kursi pemimpin perlahan menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah seorang penatua di sudut. Dia berkata, "Tetua Liu, bagaimana dengan anak kecil yang memiliki api surgawi sekarang? Dia saat ini berlatih di level kedua. Mungkin itu karena dia juga memiliki api surgawi, tetapi dia sebenarnya tidak takut dengan erosi racun api. Saya juga telah melakukan seperti yang penatua pertama telah instruksikan dan memberinya perhatian yang memadai." Tetua Liu, yang pernah bertemu Xiao Yan sekali, buru-buru berdiri dan menjawab dengan hormat. Orang tua berjubah hitam di kursi pemimpin mengangguk sedikit. Suara lamanya terdengar agak rendah. Sungguh tidak terduga. Valen Heart Flame, menyebabkan Inner Academy kita bangkit. Namun, seorang anak kecil yang bahkan belum berusia 20 tahun sebenarnya memiliki benda misterius itu sendirian. Itu benar-benar membuat orang iri. Petik 2. Semua sesepuh, jika Anda bertemu dengan anak kecil ini, Anda dapat mencoba membuat segalanya nyaman baginya. Mungkin, ketika Valen Heart Flame memberontak di masa depan, kita mungkin perlu mengandalkan kekuatannya. Kita tidak bisa meremehkan kekuatan Heavenly Flame. Objek misterius seperti itu lahir dari mengumpulkan roh-roh surga dan bumi. Itu memiliki kekuatan destruktif. Jika seseorang tidak berhati-hati, saya takut bahkan akademi dalam pun dapat menghadapi ancaman kehancuran. Tetua pertama yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam menghela nafas dan berkata, "Iya." 10 lebih tetua yang sangat dihormati oleh siswa akademi dalam semua berdiri pada saat ini dan menjawab dalam persatuan. "Ya baiklah, kalian semua bisa bubar." Itu benar. Ingatlah untuk selalu memperhatikan pergerakan faksi-faksi besar di wilayah utara, wilayah sudut hitam, sepanjang waktu. Terutama beberapa orang itu. Ada beberapa tindakan yang tidak biasa di Sekte Darah baru-baru ini. Saya mendengar bahwa itu karena kematian putra lelaki tua itu. Itu benar-benar tidak memungkinkan kami untuk tetap rileks. Elder pertama melambaikan tangannya dan batuk beberapa kali sebelum berbicara. Semua sesepuh mengangguk sedikit. Tubuh mereka segera bergoyang, dan mereka berubah menjadi bayangan hitam samar yang disertai angin sepoi-sepoi dan menghilang dari ruangan sempit ini. Ketika semua orang dari ruangan itu telah menghilang,
tetua pertama itu, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, akhirnya berdiri perlahan. Saat tubuhnya diluruskan, itu benar-benar menjadi semakin ilusi. Ketika dia benar-benar berdiri dari kursi, secara aneh tubuhnya sudah menghilang dari kamar. Api tak terlihat melonjak dan membakar di dalam hati Xiao Yan. Benang Doqi menyerbu tanpa henti dari kristal Do. Setelah itu, mereka melewati penyempurnaan nyala api, dan sekali lagi kembali ke kristal Do di dalam pusaran. Di bawah siklus sempurna ini, kristal Do yang semula hanya seukuran ibu jari sudah mendekati ukuran telur merpati. Apalagi, cahaya yang terkandung di permukaannya menjadi semakin terang. Perubahan kristal Do ini secara alami tidak luput dari perhatian Xiao Yan. Karena dia dalam kondisi pelatihan, dia tidak terlalu yakin berapa lama dia telah berlatih kali ini. Namun, dari melihat kekuatan Doqi yang terkandung di dalam kristal Do, tampaknya dia telah mencapai puncak bintang 6 Dadoshi. Mungkin dia akan bisa benar-benar memasuki level bintang 7 Dadoshi segera. The Heart Flame naik tanpa henti di dekat hatinya, memberi Xiao Yan energi pemurnian yang tak ada habisnya. Semua siklus yang saat ini ada di tubuh Xiao Yan pada dasarnya berada dalam semacam proses otomatis setelah beredar untuk waktu yang lama. Doqi tidak memerlukan kendali dari pikiran Xiao Yan saat ia keluar dari kristal Do dengan sendirinya, mengikuti jalur siklus, melewati api, dan akhirnya kembali ke kristal Do sekali lagi. Xiao Yan secara alami tidak cukup bodoh untuk mematahkan kondisi pelatihan otomatis semacam ini yang relatif sulit ditemukan. Dia hanya diam-diam melihat cahaya Do kristal yang semakin terang di sampingnya. Tidak ada konsep waktu dalam hal pelatihan. Ketika pikiran Xiao Yan yang agak kacau sekali lagi terbangun oleh fluktuasi aneh, dia terkejut menyadari bahwa belah ketupat Do kristal di dalam pusaran itu sebenarnya seperti bintang, berulang kali berdenyut dengan cahaya unik. Tindakan mendadak dari kristal Do ini menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut untuk beberapa saat sebelum dia mengerti dengan sangat gembira bahwa kesempatan untuk maju sebenarnya telah tiba. Xiao Yan dengan paksa menekan kegembiraan liar yang telah bangkit di dalam hatinya. Dia tidak mengeluarkan perintah apapun ke Do kristal, tetapi hanya mengadopsi sikap seorang pengamat saat dia dengan cermat mengamati tindakannya. Do kristal berbentuk belah ketupat tergantung di dalam pusaran. Tiba-tiba, kekuatan isap keluar dari dalamnya. Mengikuti kemunculan kekuatan hisap ini, Xiao Yan dapat merasakan bahwa Do Qi yang kuat, yang masih mengalir melalui jalur Qi di tubuhnya, tampaknya telah menerima gaya tarik. Itu mulai berubah menjadi air banjir yang bergolak saat itu membawa ledakan yang diredam dan dengan cepat menyerbu pusaran yang terletak di perut bagian bawahnya. Pada saat ini, tidak hanya bagian dalam tubuh Xiao Yan yang mengalami perubahan tetapi gerakan besar juga muncul di bagian luar tubuhnya. Saat Do kristal memancarkan kekuatan isap, energi yang tersebar di seluruh tubuh Xiao Yan tanpa sadar dengan cepat berfluktuasi. Sesaat kemudian, gelombang energi panas mulai mengalir dengan liar ke Xiao Yan di tengah. 4 siswa yang tersisa di dalam ruang pelatihan juga terbangun dari kondisi latihan mereka karena shock dari pergerakan yang tiba-tiba. Mereka terkejut saat tatapan mereka melihat energi berputar di atas permukaan tubuh Xiao Yan. Tiba-tiba, wajah mereka dipenuhi rasa iri. Jelas, mereka tahu apa arti gerakan ini. Orang ini telah berlatih tanpa makan atau tidur selama hampir 4 hari. Dia benar-benar makhluk abnormal. Seorang siswa menatap Xiao Yan yang dengan liar menyerap energi sekitarnya dan tanpa sadar berbisik. Sejak Xiao Yan tiba di tempat pelatihan ini 4 hari yang lalu, dia tidak melakukan gerakan sedikit pun. Selama 4 hari ini, 4 siswa lainnya harus beristirahat beberapa kali sebelum kembali ke menara untuk berlatih. Xiao Yan, di sisi lain, terus berlatih sampai hari ini di bawah mata mereka yang tercengang. Jika bukan karena napas tenang Xiao Yan, kemungkinan mereka sudah melaporkannya ke instruktur di dalam menara. Saya telah bertanya sekitar hari ini. Orang ini adalah pemimpin mahasiswa baru tahun ini. Dia disebut Xiao Yan dan sangat kuat.
Rumor mengatakan bahwa bahkan Fuao dari geng putih dikalahkan olehnya. Seorang wanita dengan penampilan yang agak lembut dan cantik menatap wajah Xiao Yan dan dengan hati-hati memberitahu sisanya. Dia adalah Xiao Yan. Hei, awalnya aku tidak terlalu mempercayai rumor tentang dia. Namun, sekarang setelah saya melihatnya, sepertinya mereka benar. Kejutan segera menyerbu wajah tiga siswa lainnya ketika mereka mendengar ini. Jelas, mereka tidak menemukan nama Xiao Yan yang tidak dikenal meskipun mereka tidak bergabung dengan faksi manapun. Jadilah lebih tenang. Jika kita secara tidak sengaja mengganggu kemajuannya, kita akan mendapat masalah. Wanita itu meletakkan jari di bibirnya saat dia dengan lembut menegur. Iya, tiga orang lainnya mengangguk sedikit. Mereka juga memahami kemarahan seperti apa yang akan dimiliki seseorang jika kemajuan mereka diganggu. Kristal Do di pusaran Xiao Yan berulang kali melepaskan kekuatan isap. Doki dalam jalur Qi-nya telah sepenuhnya ditarik. Doki yang tanpa henti mengerumuni tubuhnya dari luar tidak segera diserap ke dalam kristal Do seperti Doki di tubuhnya. Sebaliknya, itu dikendalikan sedemikian rupa sehingga melewati api tak terlihat di dalam tubuhnya, mengalami penyempurnaan. Setelah itu, sekali lagi mengikuti jalur Qi di tubuhnya dan menyelesaikan siklus sebelum masuk ke dalam kristal Do di bawah pengamatan pikiran senang Xiao Yan. Meskipun tidak ada yang mengendalikan tindakan Do kristal, yang terakhir menyelesaikan penyerapan, sirkulasi, penyempurnaan, dan langkah-langkah lain ini tanpa kesalahan. Kontrolnya atas kekuatan nyala api itu sempurna. Xiao Yan kemungkinan tidak akan dapat mencapai tingkat kontrol seperti itu jika dia mengendalikannya sendiri. Tindakan Xiao Yan untuk benar-benar mencuci tangannya dan tidak peduli tentang apapun tampaknya secara kebetulan memungkinkan dia untuk mendapatkan prestasi yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, kekuatan isap yang dipancarkan dari dalam Do kristal semakin kuat. Energi yang mengalir ke tubuhnya dari dunia luar juga tumbuh semakin deras. Jika bukan karena medan khusus di tempat ini dan nyala api yang tak terlihat bisa muncul tanpa henti, bahkan mungkin nyala api yang memurnikan energi akan berhenti bekerja karena kehabisan energinya. Setelah nyala api tak terlihat menghilang, langkah perbaikan ini secara otomatis akan menghilang. Pada saat itu, Xiao Yan mungkin harus mengambil alih kemudi secara pribadi. Jika tidak, jika dia membiarkan energi belang-belang masuk ke dalam Do kristalnya, kemungkinan besar dia tidak hanya tidak memiliki harapan untuk maju, tetapi itu juga akan menyebabkan kerusakan yang akan sulit untuk diperbaiki. Semua aktivitas di bagian dalam tubuh Xiao Yan dan dunia luar dilakukan dengan tertib di bawah komando Do kristal miliknya. Kemajuan ini tidak diragukan lagi yang paling mudah dialami Xiao Yan. Dengan meminjam efek api tak terlihat, Xiao Yan berhasil menjadi pemimpin yang meninggalkan tugasnya sekali. Ketika kekuatan isap di kristal Do telah dipancarkan selama sekitar 20 menit, akhirnya mulai melemah. Saat kekuatan hisap melemah, pusaran energi yang diciptakan Xiao Yan juga perlahan menjadi lebih lemah dan akhirnya benar-benar menghilang. Benang terakhir dengan energi yang agak berbintik-bintik melewati nyala api yang tak terlihat. Tubuhnya, yang telah menyusut hampir 10 kali, akhirnya dibawa dan diedarkan dalam siklus lengkap melalui jalur Qi sebelum memasuki kristal Do dalam pusaran. Saat utas terakhir Do Qi mengalir, Do kristal yang agak gemetar tiba-tiba berhenti. Cahaya yang dipancarkannya tiba-tiba melonjak. Cahaya yang sangat terang menyinari setiap titik di dalam tubuhnya. Di bawah kilatan cahaya kuat yang aneh ini, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan jalur Qi, tulang, dan bahkan sel-selnya mengeluarkan desahan santai yang tak terdengar. Cahaya kuat yang aneh berlanjut hanya selama 10 detik sebelum perlahan-lahan mundur. Sesaat kemudian, cahaya itu semakin redup hingga akhirnya menghilang. Saat cahaya kuat itu menghilang, kristal Do yang tersembunyi di dalamnya muncul. Ketika Do kristal muncul, itu sedikit bergetar. Seutas Do Qi yang kuat menyerbu keluar. Akhirnya, itu tertanam dalam jalur Qi-nya seperti semburan berwarna hijau. Itu dengan cepat disalurkan,
memberi Xiaoyan perasaan berulang kali diisi dengan energi. Pikiran Xiaoyan mempelajari kristal Do berbentuk belah ketupat, yang hampir 2 hingga 3 lapisan melingkar lebih besar dari sebelumnya. Dia merasakan cadangan Do Qi lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Setidaknya latihan kerasnya ini tidak sia-sia. Saat hati Xiaoyan yang tegang perlahan rileks, dia secara bertahap tidak dapat mempertahankan kondisi pelatihannya. Semangatnya agak terlalu pusing dan dia segera mundur dari kondisi latihannya. Xiaoyan perlahan membuka matanya di dalam ruang pelatihan yang luas. Cahaya berwarna hijau samar melintas di mata hitam pekatnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menyapu ke arah 4 orang lainnya di ruangan itu. Ketika mereka melihatnya menyapu pandangannya, 4 orang yang tersisa buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Pada saat ini, Xiaoyan baru saja menyelesaikan kemajuannya dan kekuatan di sekujur tubuhnya telah mencapai puncaknya. Bagaimana mereka, sebagai orang yang baru saja maju ke kelas Dadoshi, dapat bersaing dengannya? Xiaoyan tidak peduli dengan keempat orang itu. Dia mengeluarkan nafas panjang yang keruh. Mata hitam gelapnya segera menjadi lebih dalam dan lebih transparan. Xiaoyan memutar tubuhnya dan menyesuaikan dirinya dengan tenang sebelum dia menarik kartu kristal api hijau di depannya. Dia secara acak meliriknya dengan murid-muridnya dan tercengang menyadari bahwa 8 hari energi api telah dikurangi. Berapa lama saya berlatih? Xiaoyan mengerutkan kening, menoleh dan bertanya kepada seorang siswa. 4 hari, melihat Xiaoyan telah menyuarakan pertanyaan, siswa itu buru-buru menjawab dengan jujur. Aku benar-benar berlatih selama 4 hari, tidak heran, Xiaoyan bergumam tanpa daya. Namun, dia sedikit bersukacita di dalam hatinya. Dia baru saja berlatih selama 4 hari, namun dia benar-benar berhasil menembus level bintang 7. Jika berada di dunia luar, ini tidak mungkin tanpa 1 atau 2 bulan. Valen Heart Flame ini benar-benar memiliki keajaiban yang tiada henti. Tubuh terbelahnya yang menembak ke dalam hati orang benar-benar dapat menyebabkan seseorang meningkatkan kecepatan latihan mereka sedemikian rupa. Jika seseorang memiliki tubuh aslinya, seberapa menakutkan kecepatan latihannya? Petik 2. Xiaoyan memuji sekali sebelum dia berdiri. Dia langsung keluar dari ruang pelatihan. Setelah berlatih selama 4 hari tanpa istirahat atau tidur, ia perlu istirahat sementara untuk sementara. Meskipun bekerja keras ketika pelatihan itu bagus, Xiaoyan juga tahu bahwa seseorang tidak akan dapat mencapai apapun jika ada hal yang berlebihan. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.